Halo, ketemu lagi dengan saya, Satria Marino, masih di channel Marino RC. Terima kasih untuk terus mensupport channel ini. Oke, teman-teman. Sudah banyak teman-teman di channel yang lain sudah ngebahas unboxing WPL D42. Nah, kali ini Marino RC akan membahas steering down-nya. Jadi, apa sih kalau dibedah di WPL D42 ini? Langsung aja kita mulai. Pertama di sisi body. Bodinya adalah body hijet Daihatsu 1000cc. Kita lihat gambar aslinya seperti di kanan ini ya. Bodi ini bisa dibagi dua, bagian kabin depan dan kabin tengah dan belakang. Jadi cukup menarik ya kalau kita mau menggunakan bagian depannya saja atau memodifikasi bagian belakangnya juga. Jadi kalau digabung, dia memiliki wheelbase di angka 180 sampai dengan 185 kurang lebih. Jadi cukup realistik, material dari hard plastik, ada kaca di bagian depan, kemudian kaca di kabin belakangnya juga lengkap, belakang, samping, kanan, kiri. Kemudian ada lampu LED, hanya bagian depan aja dikasih lampunya. Kemudian kita bahas langsung sisi chassis. Wheelbase saya bilang tadi angka 180-an. Ini kemungkinan besar sedikit lebih pendek dibandingkan WPL D12. WPL D12 di kurang lebih angka 190, yang ini di angka 180. Jadi ada selisih kurang lebih 10 mm atau 1 cm. Kemudian di sisi bagian interior bagian depan terlihat seperti ini. Dashboardnya juga cukup realistik, ada kisi-kisi AC, ada tape-nya, kemudian ada tatakannya juga. Dan sepertinya ada kendala di steering karena terlalu rapat dengan joknya, jadi kita akan kesulitan untuk masukkan action figurnya. Kemudian jok di bagian row 2 dan row 3 terlihat cukup realistik juga. Kemudian ini adalah spakbor untuk bagian depannya. Kemudian seperti teman-teman ketahui ini adalah dari aksesorisnya dan stiker. Dan di sisi remote-nya juga hampir sama dengan WPL D12. Kalau teman-teman perhatikan di sini lihat bagian depan steeringnya. Kalau kita misalnya pencet di steering rate-nya, ini belokannya akan nambah. Nah, seperti itu. Terlihat ada selisihnya. Jadi untuk memudahkan mobil untuk drifting. Jadi sekali lagi, Marino RC sebenarnya belum pernah bermain di RC Drift. Jadi sampai dengan saat ini saya juga masih tertarik dengan menggali lebih dalam di RC Crawler. Jadi saya coba singkirkan dulu chassisnya ya. Saya lebih tertarik dengan bodinya. Apa sih yang bisa dilakukan terhadap bodi dari WPL D42 ini? Kalau kita lihat wheelbase-nya, yang paling mendekati masuk adalah di karena saya punyanya MN D99 ya. Jadi kita cek di sini, ini adalah chassis MN D99. Kita coba masukkan. Jadi kalau ini kita pasang ke dalam, ini kita masukkan ya, teman-teman. Oke. Kita perhatikan apakah ini fit. Ternyata hampir fit ya teman-teman. Kebetulan ini chassisnya sudah di-upgrade dengan link rodnya metal, tapi saya tidak mau menambahkan atau memendekkan, maksud saya memendekkan link rod supaya wheelbase-nya menjadi rapat. Karena apa? Kopelnya sudah terlalu nekuk, jadi akan berbahaya sekali untuk gear gardannya nantinya. Jadi yang mungkin yang akan saya adjust adalah di sisi over fendernya ini. Jadi kalau kita lihat ini cukup bisa masuk ya, sangat possible sekali untuk di-upgrade atau dimodif ke chassis MN D99. Dan apabila teman-teman ingin menggunakan chassis MN86, otomatis ini akan cukup jauh ya selisihnya ya. Yang bisa dilakukan adalah kita menggunakan hanya bagian depannya saja. Seperti ini. Mungkin bisa jadi gambaran buat teman-teman yang lain. Is it possible or not? Kalau menurut saya sih possible banget. Jadi saya kembalikan lagi ke teman-teman, mau menggunakan full body atau hanya bagian depan, kita bikin pickup truck dan crawler. Dan semoga informasi ini bisa membantu teman-teman untuk mengilustrasikan sejauh mana WPL D42 ini bisa dikembangkan ke bagian unit RC-RC yang lain. Jadi sekali lagi informasi ini hanya sharing, tidak ada niatan mengajarkan siapapun. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, serta share untuk sama-sama saling bertumbuh. Thank you.